Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai kalor, masih tentang kalor. Ada yang mau Ibu sampaikan sebelum Ibu membahas soal latihan yang kemarin, yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan kalor ya, energi panas berupa kalor. Oke, ada 3 rumus yang kemarin sudah disampaikan, yaitu yang pertama, Q sama dengan M kali C kali delta T. Sebentar. Yang kedua, ada juga Q sama dengan M dikali L, dan Q sama dengan M dikali U. M dikali C dikali delta T ini digunakan ketika ada perubahan suhu. Tepat. Jadi, Q sama dengan MC delta T ini digunakan hanya ketika ada perubahan suhu. Contohnya kalau di grafik adalah grafik Q1 atau A ke B, dan Q3 dan juga Q5. Ini menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Kenapa pakainya rumus MC delta T? Karena dia mengalami perubahan suhu. Contoh dari A, ini masih di angka negatif ya suhunya, kemudian ke 0. Untuk yang CD, Q3, ada perubahan suhu dari awalnya 0 menjadi 100 derajat. Gitu. Yang kedua, Q sama dengan M dikali L. Kapan rumus ini digunakan? Rumus ini digunakan ketika untuk menghitung kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud dari benda tersebut dari padat ke cair. Oke, Q sama dengan ML merubah dari bentuk padat ke bentuk cair. Di sini dilambangkan atau ditunjukkan oleh Q2 dari titik B ke C. Yang terakhir Q sama dengan M dikali U. M dikali U ini kapan digunakannya? Ketika ada perubahan wujud dari cair ke gas. Jadi Q sama dengan MU ini ada di Q4. Oke, B ke C ini Q sama dengan M dikali L. Q3 ini sama dengan M kali C kali delta T. Dan Q4 menggunakan rumus M dikali U. Nah, ada M, ada C, ada delta T, ada L, dan ada U. Kelima faktor ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kalor, terjadinya kalor atau perubahan energi panas. Nah, Q di sini melambangkan kalor, satuannya itu joule. Kemudian yang kedua ada M, massa. Yang C ini adalah kalor jenis, delta T perubahan suhu, L-nya adalah kalor lebur, dan U adalah kalor uap. Lebur artinya dari padat ke cair, uap artinya dari cair ke gas atau uap. Seperti itu. Nomor 3. Ini contoh soal latihan yang kemarin ya. Berapa besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang masanya berapa? 10 kg. Dari suhu awal 20 derajat Celcius menjadi suhu akhirnya 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis besinya adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini kalor jenis besi. Kita lihat lagi ke slide sebelumnya. Lihat, kalor jenis adalah C. Oke. Jadi, diketahuinya yang pertama ada M, yaitu 10 kg. Kemudian T1 suhu awal 20 derajat Celcius dan T2 100 derajat Celcius. Delta T-nya, delta adalah perubahan, selisih, akhir dikurangi awal. Akhirnya 100, awalnya 20, maka delta T-nya sama dengan 80 derajat Celcius. Kemudian, kalor jenis besi dituliskan dengan lambang C kecil, yaitu 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, sekarang ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, nilai Q-nya. Q kan berarti dalam satuan Joule. Oke. Dan yang kedua, Ibu minta Q-nya gimana kalau dalam satuan kalori. Jadi beberapa soal itu
menggunakan satuan kalori, bukannya satuan joule. Jadi kalian harus paham juga, apa itu kalori, apa itu joule. Kalori sama joule sebenarnya sama-sama satuan untuk kalor, bedanya hanya di nilainya aja. Nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, ini yang pertama. Pakainya rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kenapa pakai rumusnya ini? Jelas karena adanya perubahan suhu, yaitu sebesar 80 derajat Celcius. Jadi, Q sama dengan 10 dikali 450 dikali 80, hasilnya adalah 360.000 Joule. Gitu, gampang ya. Sekarang, gimana Bu kalau misalnya Q-nya dalam satuan kalori? Nah, kalian harus tahu nih, ini rumusnya. Rumus utama banget. 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Tolong dicatat ya, dicatat. 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Sehingga, kalau 360.000 Joule, itu berapa kalori sih? Nah, jawabannya tinggal dikalikan saja. 360.000 dikali 0,24. Jadi jawabannya adalah 86.400 kalori. Jawabannya valid. Benar. Bisa 86.400 kalori atau 360.000 Joule. Lihat, sama-sama menunjukkan nilai kalor, hanya beda di satuan saja. Yang ini Joule, yang satu kalori. Karena satuannya beda, maka angkanya juga pasti beda. Gitu ya. Sekarang lanjut ke nomor 4. Perhatikan grafik di bawah ya. Besar kalor yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es pada proses dari A ke C. Jika kalor jenis es adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es adalah 336.000 Joule per kilogram. Adalah, nih lihat, dari proses A ke C. Kita tandain dulu ya, biar nggak lupa. Diketahuinya apa? Massa 0,2 kg. Dari mana? Dari 200 gram. Kita ubah ke kilogram. Simple. Kemudian, kalor jenis dari es, yaitu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian, kalor lebur es. Kalor lebur adalah L besar, sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Kemudian nih, ini kan dari soal sampai L. Selanjutnya kita bisa lihat dari grafik, karena masih ada informasi dari grafik. Yang pertama, kita bisa tahu delta T untuk dari titik A sampai titik B. Dari titik A sampai titik B, ini delta T-nya berapa? Ada 0 akhir dikurangi awal. 0 dikurangi negatif 10, hasilnya adalah 10. Kemudian delta T yang BC, dari B ke C, ini 0. Karena tidak ada perubahan dari 0 ke 0. Kemudian yang CD, dari 100 ke 0, dari 100 derajat, yang DE 100 kurangi 100 yaitu 0. Yang ditanyakan adalah QAC. Kalau QAC berarti tidak semua informasi di sini kita butuhkan. Kita tidak butuh informasi ini. Kita tidak butuh, jadi tidak usah kita lihat. Oke, untuk mendapatkan QA ke C, caranya adalah kita bagi jadi 2 ya, dari proses A ke B, lalu B ke C. Yang pertama, QAB, karena ada perubahan suhu, pakai rumusnya yang biasa, M kali C kali delta T. C-nya C dari S. Kemudian, dimasukin aja langsung angkanya, 0,2 kali 2100 dikali 10, hasilnya adalah 4200 Joule. Kemudian, untuk yang Q, B ke C, rumusnya pakai rumus M dikali L. Kenapa pakai rumus M dikali L? Karena QBC ini adalah proses perubahan bentuk atau perubahan wujud dari benda tersebut yang asalnya berupa es menjadi berupa cairan atau air biasa. Gitu ya. Selanjutnya, ya tinggal dimasukin aja, dikalkulasikan, hasilnya sudah dapat 168.000 Joule. Ini ketinggalan satuannya ya. Nah, maka QA ke C adalah
Ki AB ditambah Ki BC gitu. A, ini ujungnya C. Jadi Ki AC sama dengan 4.200 ditambah 168.000. Jawabannya 172.200 Joule. Gimana ceritanya kalau diminta dalam kalori, Bu? Kalau di dalam kalori, tinggal dikali saja dengan angka 0,24. Maka, ini salah ya. Ini salah nih. Kita tutup aja dulu. Kok ini? Kita pakai highlighter warna hitam. Nih. Jadi kalau dalam Joule itu tinggal 172.200 dikalikan angka 0,24. Hasilnya adalah 41.328 kalori. Jawaban yang kalori dan yang Joule sama-sama valid. Tinggal kalian lihat satuannya aja. Segitu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu kalian dalam belajar.